Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Sepakat. Karena sampai hari ini masih terpantau banyak yang tidak menyukai Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan program-program unggulan dari Presiden. Contohnya, mendiskreditkan program makan bergizi gratis. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya program MBG ini adalah merupakan praktek dari patronase politik. Menurut teori yang digagas oleh James C. Scott, patronase politik itu adalah merupakan hubungan antara dua orang yang tidak setara. Kita artikan sebagai elit politik yang berkuasa kepada pendukungnya. Elit yang berkuasa ini menggunakan segala sumber daya dan manfaat yang ada di negara kita ini untuk memberikan manfaat juga kepada pendukungnya yang tidak memiliki sumber daya sama sekali. Nah, kalau kita lihat pada prakteknya, bahkan mitra dari MBG itu harus setidaknya memiliki modal terlebih dahulu untuk pembangunan dapur MBG ini. Nah, menurut berita nih, sekurangnya ya, pemilik dapur MBG itu harus memiliki modal 2,5 miliar untuk membangun dapur-dapurnya. Nah, bisa kita lihat kan sangat berbeda sekali praktek yang di lapangan dan teori yang mereka pilih. Jadi sederhananya, patronase politik itu adalah merupakan praktek bagi-bagi jabatan dan bagi-bagi kekuasaan menurut para ahli. Nah, kawan-kawan, kalau kita boleh jujur, banyak sekali lebih dari 15.000 dapur MBG telah berdiri di Indonesia ini dan juga sudah banyak penerima manfaatnya yang juga tidak semuanya terafiliasi dengan Prabowo Subianto ataupun merupakan pendukung Prabowo Subianto. Contohnya, kita meninjau kepada daerah-daerah yang suara Prabowo kalah di sana atau di sana juga menjamur dapur MBG-nya. Justru kalau kita mau menelisik lebih lanjut lagi dan kita telaah, maka kerangka analisis yang cocok kita gunakan adalah kerangka analisis ekonomi konstitusional, yang mana ini sangat relevan dengan amanat Undang-Undang 1945, yang mana berbunyi Indonesia ini, negara itu harus menjamin kelayakan hidup masyarakatnya, kelayakan makan dan kelayakan juga mendapatkan pekerjaan. Dan kalau kita mau, kita bisa mengkorelasikan program MBG ini dengan teori ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Muhammad Hatta, yang mana Muhammad Hatta mengatakan ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang didasari dengan gotong royong dan kerjasama, sehingga negara bisa lebih leluasa untuk mengontrol dan memastikan program ini berjalan dengan baik. Dan kawan-kawan, selanjutnya ada lagi teori yang bisa menjelaskan serta menegaskan bagaimana posisi program makan bergizi gratis ini, yaitu teori ekonomi Pancasila yang digagas oleh Profesor Sumitro, yang mana beliau adalah merupakan ayahanda dari Presiden Prabowo Subianto, yang mana ekonomi Pancasila ini adalah menekankan kepada ekonomi campuran, yang mana seluruh elemen masyarakat itu dapat terlibat, yang mana negara juga ikut intervensi agar memastikan keadaan ekonomi rakyatnya baik-baik aja. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan banyaknya teori yang relevan terhadap MBG ini, maka saya kira terbantahkan tuduhan terhadap program MBG ini adalah merupakan patronase politik. Karena secara teknis ini pun sudah berbeda. Bagaimana menurutmu?